Baik, sekarang saya mau coba upload ya untuk pengecekan similarity di Turnitin. Saya coba upload satu dokumen yang berisi daftar pustakanya jelek dan bagus, dan juga kopi tanpa parafrase. Saya mau lihat seperti apa perbedaannya. Oke, ini hasilnya. Klik. Ini hasilnya. Saya coba lihat settingannya ya. Oke, settingannya quote dikeluarkan, kutipan langsung dikeluarkan dari perhitungan, daftar pustaka dikeluarkan dari perhitungan, kemudian yang 3% dikeluarkan dari perhitungan. Atau saya buat yang 1% misalnya. Oke, yang 1% ini akhirnya bertambah ya, yang ini. Oke, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan dokumen yang saya upload itu. Dari sini sampai ke sini itu kalimat saya sendiri, tidak melihat dari kalimat manapun, kalimat yang terpikirkan oleh pikiran saya lalu saya ketik. Ini kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, tidak ada terdeteksi kesamaan sedikit pun kecuali pada nomor 5. Nomor 5. Kalimatnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Artinya, dari semua kalimat ini yang saya keluarkan dari pikiran saya, hanya ada saja kalimat-kalimat yang umum dijumpai di internet, dan itu prosentasenya 1%. Karena tadi yang saya keluarkan hanya di bawah 1%. Oke, artinya yang pertama adalah bahwa sebaiknya dalam menulis kita menuliskan kalimat kita. Kalaupun kita mau merujuk suatu artikel orang lain, maka kita baca artikelnya, lalu kita maknai, kemudian kita tulis kalimat kita sendiri dengan makna yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini karena bunyi pasal pada undang-undang dan harus tertulis sedemikian adanya, maka saya tandai dengan tanda kutip, menandakan bahwa itu adalah kutipan langsung yang tidak bisa dianggap plagiasi kalaupun persis sama, tanpa kalimat sendiri, tanpa parafrase. Dan di sini tidak terdeteksi sebagai kemiripan karena sudah di setting, di exclude quotes. Quotes itu tanda kutip, dikeluarkan. Artinya, yang kedua adalah jika
kita ingin mengutip suatu kutipan yang bersifat definitif atau klausul-klausul pasal atau perjanjian, kitab suci, atau apapun yang memang harus demikian adanya, tidak boleh di parafrase, maka jangan lupa untuk membuat tanda kutip, dan juga jangan lupa memfilter exclude quotes. Kemudian yang kalimat ini saya copy, saya anggap sebagai tindakan, saya berikan ini sebagai contoh tindakan plagiasi ya. Ini saya copy paste dari suatu sumber ini. Dari suatu sumber ini. Ini artikel saya kebetulan. Ini saya copy dari ini. Oke. Saya copy paste. Yang ini ya, kita lihat hasilnya. Hasilnya ini nomor 1 ya, nomor 1 ini nomor 1, 24%, tinggi sekali. Jadi semua dimerahin ini. Oke, semua dimerahin. Nah, kemudian semua dimerahin. Ketangkap bahwa ini mirip persis dengan sumber ini. Ya. Artinya nomor 3, yang ketiga adalah jangan copy paste secara bulat apa yang kita baca, apa yang kita ingin rujuk, tetapi harus seperti yang kedua tadi. Yang pertama tadi pakai kalimat sendiri ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ini adalah hasil parafrase dari ini. Ya, kalau ini tadi kalimat sendiri tanpa melihat manapun. Kalau ini ada suatu artikel atau kalimat yang menjadi dasarnya yang ingin saya kutip, lalu saya lakukan parafrase. Jadi ini maknanya sama dengan ini. Ini bulat di copy paste, yang ini di parafrase. Kebetulan saya menggunakan parafrase. Tadi saya menggunakan parafrase di ini, Quillbot ini. Saya coba copy paste lagi. Oke. Ya, saya coba menggunakan Quillbot ini, parafrasenya. Ya, ini saya copy, kemudian saya taruh di sini. Saya taruh di sini ya. Dan dicek kemiripannya. Bisa dilihat bahwa tidak sama merahnya. Tidak sama merahnya. Memang dia ketangkap pada dua sumber ya. Yang nomor 1, 3 sumber, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, 1 2 3 ini. Tetapi ini kalau kita lihat ya, ini adalah kalimat-kalimat yang memang tidak bisa artinya kalaupun ada ini tidak tergolong plagiat lah gitu. Untuk significant effect on growth itu banyak kalimat di dunia yang seperti ini ya. Kemudian ini juga ya ketangkap persis karena angkanya persis ya, angkanya persis. Oleh sebab itu maka
kalau kita ingin mengutip suatu kutipan yang tidak bersifat kutipan langsung, maka harus dilakukan parafrase. Yang tadinya 24% sangat tinggi kemiripannya, ya, menjadi 2%. Apalagi kalau misalnya ini yang filter ini tidak hanya yang 2%, misalnya yang 3% yang di-exclude, ya. Artinya memberi ruang bagi kalimat-kalimat umum sebanyak kesamaan 3%. Maka kalau ini dikeluarkan 3%, ya, maka bisa dilihat akan makin berkurang lagi, dan hanya ini yang dianggap, bukan yang hanya ini yang tertangkap similarity dari semua ini. Inilah asal daripada ini di parafrase. Jadi intinya bahwa kalau kita punya rujukan artikel ingin kita sitat, maka harus dilakukan parafrase. Selanjutnya, ini daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada 3, ya. Ini yang terblok, kalau diklik terblok, ini daftar pustakanya menggunakan alat pengatur daftar pustaka. Misalnya Mendeley, ini menggunakan Mendeley. Ini manual, tidak menggunakan alat. Tetapi saya susun dengan bagus. Persis sama dengan ini. Persis sama dengan ini, ya. Tetapi diketik secara manual. Dengan struktur penulisan referensi yang benar. Yang ini ditulis secara manual dan tidak dengan benar, asal-asal. Jadi ada 3, ditulis dengan manual asal-asal, ditulis dengan manual dengan struktur referensi yang benar, kemudian dengan penggunaan alat atau software, perangkat pengelola referensi. Kita coba lihat. Ini. Jadi karena saya exclude, ya memang seharusnya di-exclude, dikeluarkan bibliografi, oke. Karena saya exclude yang bibliografi, referensi atau daftar pustaka yang disusun menggunakan perangkat pengelola daftar pustaka seperti Mendeley tidak dideteksi sebagai kemiripan. Demikian juga dengan yang dibuat secara manual, tetapi dengan struktur atau style yang benar. Nah, kalau dibuat dengan struktur yang tidak benar, maka walaupun sudah difilter mengeluarkan bibliografi atau referensi dari perhitungan, dan walaupun dia ditempatkan pada posisi kelompok daftar pustaka, maka si Turnitin menilai dia bukan bagian dari daftar pustaka. Oleh karena itu, dari sini poin selanjutnya adalah kita harus menyusun daftar pustaka dengan benar. Metadata-datanya harus bagus. Kemudian susunannya harus lengkap. Ada nama, kemudian ada tahun, ada judul, ya, dan termasuk penerbitnya, terbit di mana dia, di jurnal atau di buku, dan seterusnya. Sebagaimana style atau gaya-gaya selingkung penulisan daftar pustaka. Ya, jadi
ada beberapa hal tadi. Yang pertama, tulis dengan kalimat sendiri. Baca kalimat atau baca data, kemudian maknai, lalu tuliskan dengan kalimat sendiri. Kemudian, yang kedua, jika rujukan yang kalimat yang akan dirujuk harus dikutip langsung, harus ditulis dengan sistem kutipan langsung, jangan lupa menuliskan tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup, dan juga mengexclude words di sini, mencentang. Selanjutnya, yang ketiga, kalimat yang akan di-copy, yang akan di-sitat, ya, selain dituliskan dengan kalimat sendiri, bisa dengan memparafrase, ya, memparafrasenya. Ada berbagai cara, mau secara manual maupun dengan menggunakan alat seperti ini tadi, menggunakan Quillbot misalnya. Yang keempat, ya, tulislah daftar pustaka dengan baik dan benar. Kemudian exclude bibliografi dari perhitungan. Itu yang dapat saya sampaikan dari hasil riset kecil-kecilan untuk menjadi panduan bagi kita agar terhindar dari sangkaan plagiasi dengan angka similarity yang tinggi. Meskipun plagiasi tidak sama dengan similarity yang tinggi, tetapi similarity yang tinggi pintu masuk untuk pengecekan apakah suatu karya plagiasi atau bukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.